Setelah diusir, akhirnya dia bakal menjadi penguasa tanah baru di episode 2 ini. Ya, seperti yang kalian lihat, kita bakalan bedah di episode 2 ini. Yo, jumpa lagi dengan saya Rizky Saputra. Oke, kali ini ya guys, kita bakalan bedah lagi episode 2 ini, anime ini. Ingat anime ini, aku juga lupa namanya anime apa, tapi nama karakternya itu Fan. Oke, kita langsung bahas saja. Tapi sebelum bahas ini ya guys, seperti biasa ya guys ya, buat kalian ya guys ya, kalau kalian bantu saya silahkan, linknya ada di deskripsi, link donate-nya buat ya memperbaiki ini sama kaki juga. Oke lah guys ya. Nah sebelum itu ya guys, intinya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Mari kita bahas. Ya, setelah diusir dari keluarga kerajaan, akhirnya Fan diberi tugas oleh ayahnya, yaitu untuk menjadi penguasa baru di kota, ya mungkin kota terpencil lah. Nah, kalau nggak jadi penguasa baru, kemungkinan si Fan ini dibunuh oleh ayahnya, dan si kakaknya ini melindunginya di akhir episode 1 itu. Nah, di episode 2 kali ini, Fan akhirnya menuju ke desa itu, desa yang tanpa nama, dan desa memang terpencil banget dan hanya beberapa orang saja. Nah, di situ sebelum masuk ke desanya ini ya guys ya, Fan ini dikejutkan dari beberapa penyerangan. Nah, si musuhnya ini atau pemberontak gitu menghancurkan desanya tuan baru atau yang akan ditempati oleh si Fan ini. Akhirnya si Fan ini gimana ya, menyuruh si Espada dan si wakil komandan kesatria sama siapa sih namanya, petualangan itu, apa sih nama, gue lupa namanya, soalnya orang petualang seperti itu, jangan ikut campur. Dan akhirnya dari hati yang begitu gigih dari seorang Fan, akhirnya 3 orang dari Espada, wakil komandan, dan si petualang itu terbuka hatinya untuk membantu si Fan ini, dan terjadilah peperangan. Nah, di saat itu juga ya guys, akhirnya itu dimenangkan oleh Fan, atau ya memang sukses lah untuk pertama kali untuk memberhentikan pemberontakan beberapa orang tersebut. Dan yang paling gue sedikit tersekimah itu pada saat Fan itu memberikan sebuah pidato kecil di hadapan 3 orang itu. Nah, itu sedikit tersekimah. Akhirnya Fan itu pun masuk ke desa itu. Nah, di desa itu Fan memberikan motivasi juga, tapi pertama dia memperkenalkan diri bahwasanya dia adalah penguasa baru di kota ini atau penguasa ini, dan sudah mengenalkan. Namun penduduk desa tersebut seperti tidak mengakuinya karena dia anak kecil, usianya masih 8 tahun. Dan akhirnya terbantu juga sama wakil komandan kesatria sama si Espada itu. Akhirnya Espada mengungkapkannya bahwasanya memang dia masih usia 8 tahun, dia itu adalah anak ajaib. Dari usia 2 tahun dia sudah mengerti untuk perhitungan atau bahasa yang benar-benar sopan tuh. Nah, setelah itu akhirnya si penduduk desa tersekima juga, meskipun si Fan ini tidak memiliki elemen 4 sihir itu. Ya, tidak apa-apa. Oke, di situ kita melihat juga nih guys ya, si Fan ini mencoba memproduksi ya, dari kekuatannya ini apa sih kekuatan memproduksi atau kekuatan sihir produksi itu, dan terkumpullah beberapa kayu, habis itu dibikin sebuah balok. Dan ternyata balok itu benar-benar jadi sekitar berapa, kalau dihitung aku nggak tahu juga. Nah, pada saat itu si Orto ingin mencobanya, nama petualang itu, si Orto ingin mencobanya menebasnya, dan akhirnya ditebas oleh si Orto itu. Namun alhasil itu tidak benar pecah atau tidak rusak ya. Dan akhirnya si Fan itu bilang, wow, padahal ini ini tidak pecah. Dan si maidnya atau si siapa sih namanya, pelayannya itu, dia bilang terbuat dari kayu. Dan si Orto pun terkejut, wah, dari kayu gitu, padahal dia menebasnya seperti menebas
batu ya, dan akhirnya benar-benar tidak pecah. Dan itu kan udah selesai nih guys ya. Itu kan ceritanya dikit nih, karena kebanyakan itu videonya itu di scan di pertarungan. Nah, di akhir video ini si Van ini memberikan sebuah kejutan ya, dimana dia mencoba membangun rumah, padahal yang ia bangun rumahnya kecil dengan segala imajinasi yang ada di pikirannya, dan terbuatlah sebuah rumah yang begitu besar. Tamat sudah di episode 2 kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Jangan lupa like, terus komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, kita bakal lanjut di episode 3. Nah, aku baru ingat lagi nih guys, yang belum gue sampaikan tadi, bahwasannya si anime ini bakalan tayang di hari Rabu. Kalau nggak hari Rabu itu Kamis ya. Oke, see you.